Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Nah, bertemu lagi dalam acara Sakofa Islamiyah dan bersama saya pastinya Ustadz Wildan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fani. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, sehat walafiat. Semoga kawan-kawan di sini juga sehat walafiat. Alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz, tema kali ini saya ingin menanyakan nih Ustadz. Kan ada cerita ya Ustadz. Jadi ada sebuah sahabah yang dimana beliau itu mencium Hajar Aswad. Nah kemudian beliau bilang nih, kalau bukan karena Rasul menciummu, maka aku tidak akan menciummu gitu. Ya. Nah menurut Ustadz itu kayak gimana? Itu kaitannya dengan peristiwa sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwa seorang sahabat yang lain namanya Abbas bin Robi, dia melihat Umar bin Khattab ini mencium Hajar Aswad. Lalu kemudian dia juga mendengar kalau Umar bin Khattab bicara kepada Hajar Aswad itu. Jadi Abbas bin Robi ini bilang, "Ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar," yakni al-aswad. Bahwa aku melihat Umar bin Khattab itu mencium Hajar Aswad. Yaqulu inni a'lamu annaka hajarun. Umar bin Khattab ini ngobrol gitu. Tapi kan kalau ngobrol itu kedua belah pihak ya. Iya. Umar bin Khattab ini bicara ke batu itu, ke Hajar Aswad. Aku ini tahu kamu ini batu gitu. La tadurru wa la tanfa, yang tidak bisa memudaratkan, tidak juga bisa ngasih manfaat. Kamu ini batu yang tidak akan menyebabkan orang kesulitan, orang sakit, orang cedera, orang susah, nggak mungkin. Tapi juga sebaliknya, kamu juga nggak akan bisa membuat orang jadi kaya raya, jadi bahagia dan lain sebagainya. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbiltuk gitu. Kalaulah aku nggak lihat Nabi Muhammad menciummu, aku nggak akan pernah menciummu pula gitu kan. Nah ini menunjukkan bahwa dalam urusan ibadah itu bila kaifa, artinya kerjakan saja. Kerjakan. Kalau itu adalah urusan ibadah khusus, ibadah murni yang kita nggak ada peluang untuk berkreasi di situ, berinovasi di situ. Contoh kita jadikan praktek mencium Hajar Aswad itu dengan cara Hajar Aswadnya kemudian direplika gitu, sehingga kemudian orang bisa mencium Hajar Aswad tanpa harus berdesak-desakan gitu. Di tiap sudut Ka'bah ditempatkan itu replikanya, nggak bisa. Atau kita kan kalau memang kita nggak bisa sampai ke Hajar Aswad untuk menciumnya itu kan kita bisa berisyarat kan dari kejauhan. Atau kita berinovasi, oh kalau gitu kita di Indonesia ini nggak perlulah datang ke Masjidil Haram, nggak perlu berdekatan dengan Hajar Aswad, cukuplah kita berisyarat dari sini gitu. Berarti kita telah mencium pula Hajar Aswad. Jadi dalam urusan ibadah murni itu kita tidak diperkenankan untuk berkreasi, berinovasi. Kita terima apa saja utuh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau mencium ya kita mencium, kalau beliau tidak ya tidak. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Perlu kita tahu Umar bin Khattab itu adalah seorang sahabat yang sangat rasional. Beliau betul-betul cerdas dan beliau betul-betul empirik gitu. Segala sesuatu beliau upayakan agar terbukti secara empirik gitu. Terindra, terasa, tercium, terpegang dan lain sebagainya gitu. Tapi kan beliau adalah orang beriman. Ketika persoalan-persoalan gaib, beliau nggak tolak. Beliau tetap mengimaninya dengan luar biasa gitu. Dalam persoalan ini juga termasuk itu. Ini kan persoalan ibadah yang kita diharuskan bulat-bulat mencontoh Rasulullah SAW. Jadi pasti juga beliau berpikir bahwa buat apa sih nyium-nyium batu gitu kan? Batu ini nggak bakalan berakibat apa-apa, nggak ada baik, manfaatnya. nggak ada manfaatnya, berakibat baik juga enggak, berakibat buruk juga enggak gitu.
kecuali batunya dilemparin ke kita berakibat buruk. Kalau batunya dipakai jadi bahan bangunan berakibat baik. Itu level Hajar Aswad gitu. Level Hajar Aswad yang Umar bin Khattab bicara langsung gitu ke Hajar Aswad itu, mempertanyakan langsung gitu. Jadi betapa sangat rasionalnya beliau. Tapi ketika itu adalah urusan ibadah, ya beliau kerjakan saja. Kenapa? Ini dikerjakan oleh Rasulullah. Makanya beliau bilang, laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluk ma qabbiltuk. Kalau aku nggak lihat Nabi menciummu, ya nggak akan aku menciummu. Apa untungnya gitu? Apa yang akan menjadi lebih daripada itu? Aku nggak jadi kaya raya dengan karena menciummu. Aku nggak jadi punya jabatan tinggi gitu dan seterusnya. Jadi kisah ini kemudian jadi sebuah pegangan buat kita bahwa kita faham dalam syariat kita itu terbagi dua bagian besar. Terbagi menjadi dua. Iya, ada persoalan ibadah, ada persoalan muamalah. Kalau ibadah itu kan kaidahnya sendiri oleh para ulama sudah dirumuskan. Juga muamalah. Kalau ibadah itu kaidahnya al aslu fil ibadah at-tahrim hatta yakumma dalil alal amri. Pada asalnya, pada dasarnya urusan ibadah itu haram dilakukan, haram diamalkan, kecuali datang dalil yang memerintahkan. Sudah jelas. Gitu. Sudah jelas. Jadi kalau ini kita masukkan ke urusan ibadah, berarti harus ada dalil yang memerintahkannya. Makanya dalil-dalil tentang urusan ibadah itu bentuknya amr, bentuknya fiil amr, bentuknya kata perintah. Tapi sebaliknya kalau urusan muamalah, urusan dunia itu awalnya boleh-boleh saja, silakan aja sampai nanti datang dalil yang melarang atau membatasi. Selamat datang di SMA Bani Saleh. Yuk kita lihat fasilitasnya. Mencari referensi tugas, kami biasa ke perpustakaan ini. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang laboratorium. SMA Bani Saleh punya banyak ekstrakurikuler loh. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat.
Mengapa sekolah Bani Saleh mendapat akreditasi A? Karena menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk alamatnya ada di Jalan Melati Raya 2 nomor 54, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pendaftaran ini sudah dibuka loh dari 1 Juni sampai awal Juli 2023. Ada promo besar-besaran loh saat kalian mendaftar. Oh iya, biaya ini juga bisa diansur 1 semester. Kami juga menerima siswa mutasi atau pindahan. Sangat menarik bukan? Yuk, untuk kalian yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke sekolah SMA Bani Saleh. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa banget menghubungi admin di bawah ini. Lulusan SMA Bani Saleh banyak yang keterima di perguruan tinggi negeri loh. Yuk buat kalian yang sedang mencari sekolah, ingat selalu dan daftarkan diri kalian ke SMA Bani Saleh. Banyak diskon yang menanti loh. Tapi sebaliknya, kalau urusan muamalah, urusan dunia, itu awalnya boleh-boleh saja, silakan aja, sampai nanti datang dalil yang melarang atau membatasi. Al aslu fil adah atau fil muamalah al ibahah, hatta yakuma dalil ala nahi. Contoh gini, kalau urusan ibadah itu seperti sholat, zakat, saum, haji, cium hajar aswad gitu kan. Itu kan sebelum Nabi diutus itu belum ada praktek seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi ketika beliau sudah datang, maka ada perintah-perintah untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Jadi kalau urusan ibadah, pelajaran buat kita, jangan banyak bertanya, berkreasi gitu kan. Ya, bikin-bikin sendiri kayak ya, gitu kan. Betul, mengada-ngadakan sesuatu, lalu kemudian kita klaim itu ibadah. Nah, kalau itu kita klaim sebagai ibadah, sekarang mana dalil yang memerintahkannya gitu. Saya pernah ditanya oleh seorang jamaah, Ustadz, hukum dari Jumat berkah itu apa ya gitu? Iya, Kan bagi-bagi sedekah kayak gitu ya Ustadz ya. Sekarang itu kan rutin tuh setiap Jumat banyak masjid yang kalau selesai Jumatan ada bagi-bagi makan siang gitu. Iya betul. Ada yang mengatakan ke saya itu bid'ah Ustadz gitu. Nah, saya bilang posisikan dulu, Jumat berkah ini masuk ke wilayah ibadah atau masuk ke wilayah muamalah. Ya karena di zaman Nabi nggak ada. Ya banyak di zaman Nabi yang nggak ada, tapi ada di zaman kita gitu. Tapi nggak jadi otomatis bid'ah gitu kan. Contoh seperti sejadah masjid, bangunan masjid, mikrofon masjid gitu kan. Terus Al-Quran dimushafkan, kan zaman Nabi belum ada. Tapi kan nggak jadi bid'ah itu. Karena kenapa? Karena itu bukan urusan ibadah, tapi urusan muamalah. Mencetak Al-Quran kan bukan urusan ibadah contohnya. Adanya mikrofon masjid juga bukan urusan ibadah. Nah, Jumat berkah ini masuk ke wilayah ibadah atau ke wilayah muamalah gitu. Kalau saya berpendapat ini masuk ke wilayah muamalah karena kita nggak anggap ini suatu keharusan yang kemudian kalau ditinggalkan kita jadi dosa. Kemudian ada cara-cara tertentu yang diajarkan oleh Nabi. Ini semacam kegiatan sosial yang disebut dengan sedekah gitu kan, yang kemudian kita harapkan ada pahala dari situ gitu. Nah, jadi kita harus bisa memetakan dulu. Kalau ada persoalan kita petakan dulu. Kalau urusan muamalah itu sebelum Nabi diutus juga sudah ada, makan, minum, tidur, bekerja, berdagang. Semua kehidupan kita sehari-hari itu zaman Nabi sudah ada, sebelum Nabi diutus sudah ada. Tapi kemudian ketika Nabi diutus ada pembatasan-pembatasan, ada larangan-larangan. Itu juga dalam rangka untuk kebaikan hidup manusia itu sendiri. Sebelum Nabi diutus kita orang boleh minum apa saja, termasuk minum khamar, minuman keras. Tapi ketika beliau sudah hadir, datang, diutus, ada diharamkan. Kenapa? Memabukkan itu bikin mudarat, bikin kerusakan. Makanya minuman keras itu haram hukumnya kan. Pernah ada seseorang diberikan tawaran, kamu mau mabuk, mau memperkosa atau mau bunuh orang,
Iya. Pilih salah satu. Dia berpikir mana kira-kira yang lebih ringan gitu kan. Akhirnya dia ambillah minuman keras itu ya. Kalau sekarang bisa dikiaskan ke narkoba segala rupa kan. Pokoknya sekali ya. memabukkan gitu. Akhirnya saya pilih minuman keras aja. Kan efek dari minuman keras itu menghilangkan akal, menutup akal. Karena tertutup akalnya, dia lihat ada wanita cantik lewat, nah dia perkosalah si wanita itu. Karena takut ketahuan, dia bunuhlah si wanita itu. Jadi 3 dosa besarnya dia lakukan semuanya. Semuanya kan dapat akibat semua. dari minuman Minum Homer keras tadi. itu, minum Homer itu. Terus soal makanan, sebelum Nabi diutus, makanan kan urusan dunia, bukan urusan ibadah. Boleh makan apa saja, termasuk daging babi, bangkai, darah, sembelihan, semuanya boleh aja untuk dimakan. berhala. Tapi kan ketika Islam datang dibatasi. Hurrimat alaikumul maitah waddam wal hamal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jangan makan ini, makan ini gitu. Kenapa? Memang efeknya merusak gitu. Efeknya tidak baik. Suka ada ungkapan begini, Ustadz, susah sekarang cari kerja, yang haram aja susah gitu, apalagi yang halal katanya. Nggak demikian, justru makanan minuman yang halal itu masih jauh amat sangat banyak dibanding apa yang diharamkan. Yang diharamkan ini pun tadi disebutkan memang untuk kebaikan manusia itu sendiri. Buat kebaikan kita sendiri ya. Iya, karena ujung-ujungnya dari syariat itu adalah maslahat. Jadi diturunkannya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam itu, ujungnya itu dari pengamalan agama itu adalah kemaslahatan. Nggak mungkin kerusakan. Jadi waduh ini kok ngelarang-larang gitu kan, padahal enak loh daging babi gitu kan. Iya. Banyak larangan ini itu ini. Enggak, itu memang buat kebaikan muslim. Enggak ada kepentingannya buat Allah gitu. Buat kita sendiri. Nah makanya kemudian kalau dia faham, maka kemudian dia akan merasa oh enaknya jadi orang Islam gitu. Teratur, tertib. Sangat kan, terjaga sekali, terjaga, bersih dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Fani. Nah kemudian nih Pak Ustadz, dengar-dengar ada seseorang yaitu pimpinan pondok yang dimana beliau itu bilang kalau misalkan kita tuh tidak wajib loh untuk mengikuti fikih, entah itu fikih muamalah ataupun dalam ibadah. Nah itu seperti apa itu Pak Ustadz? Padahal tadi konteksnya kan itu loh pentingnya kita untuk mengikuti kan sunah-sunah dan yang udah ada di Al-Quran loh. Ini kok kenapa melenceng seperti ini gitu Pak Ustadz? Ya itu memang tentang orang yang lagi banyak diperbincangkan ya, yang kontroversial, pimpinan pesantren Al-Zaitun itu. Jadi memang ada video dari Panji Gumilang ini yang menyatakan fikih itu nggak penting. Kita mengikuti fikih ribet gitu, banyak kesulitan, jadi nggak usah lah pakai fikih. Sesuai dengan pemahaman kita, kalau ibadah ya sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita sukai, apa yang kita yakini seperti itu. Apa yang kita yakini, ya berarti pemahaman dia seperti itu kan. Maka itulah yang terjadi kenapa dulu kita mendapati kontroversi pelaksanaan sholat Idul Fitrinya kan. Iya betul. Di pondok pesantrennya itu distancing, berjarak, lalu kemudian ada perempuan di sop terdepan pertama, yang itu adalah istri Pak Panji Gumilang sendiri kan. Lalu ada non muslim dihadirkan dalam sholat Idul Fitri. Dan banyak praktek-praktek peribadatan yang lain. Nah, ini sesuatu yang jelas menyimpang. Sangat menyimpang. Sangat menyimpang, tidak benar. Apapun dalihnya, katanya kalau dalihnya itu ternyata seseorang itu khawatir dia habis makan apa gitu kan, yang berbau, lalu daripada mengganggu kehusuan sholat yang di sampingnya, ya udah berjarak aja. Kan jadi itu akal-akalan. Jadi agama diakal-akalin gitu. Justru perempuan itu sholatnya di belakang dalam rangka menghormati marwah perempuan itu. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya.
kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke Jiwa Muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin Jiwa Muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.